Sebenarnya memang sudah harus deaktivisasi. Jangan ikut hidup dalam politik, kecuali mau ngawur gitu ya. Pokoknya hidup NKRI. Jangan lupa cuci muka. Subscribe, comment, and share. halo para penggemar Perspektif Wimar, dimanapun Anda berada, jumpa kembali setelah sekian lama Anda dicuekin sama WW karena WW fokus ngomongin politik Amerika, terus di kanal YouTube sebelah lah tetangga, punyanya Ari Putra di Total Politis. Sekarang WW kembali ke menyapa teman-teman penggemar Perspektif Wimar yang weekly kita akan bahas topik-topik internasional, topik dalam negeri yang lagi hangat dengan cara komen dan tentu saja sentilan-sentilan khas the one and only Wimar Witular. Wewe. Yes. Apa kabar, We? Baik, Dit. Aduh, udah lama kita nggak bertemu. Ini, We, ya. Gimana, We? Apa selama ini ngurusin politik Amerika, sekarang kita kembali ngomongin politik Indonesia. Ada komen nggak, We? Pilkada udah selesai. Kedua anak presiden terpilih. Satu anak presiden dan satu menantunya terpilih. Jadi tinggal nangkap Rizik Syihab aja. Weh, tapi benar nih, sebelum kita masuk ke situ, ini kan ada anak presiden, anak wapres, ya kan? Kemudian anak ponakannya Prabowo, Menhan, ada banyak keluarga-keluarga pejabat. Tapi nggak semuanya juga menang. Anak wapres kalah. Ponakannya anaknya wapres calon wali kota di Tangsel, Weh, tapi kalah juga. Nah, Weh, menurut perspektif Wimar gimana nih tentang anak-anaknya pejabat yang kemudian running, ada yang kalah, ada yang menang gitu? Ya harusnya sih kalah semua lah. Jadi pemilihnya barangkali belum pinter ya. Mungkin saja anak pejabat tuh bagus ya di kampanyenya, tapi pada waktu kerjanya pasti akan ada sesuatu. Soalnya bukan dia bodoh, tapi terlalu banyak liku-liku birokrasi dan liku-liku permainan yang dia tidak mungkin mengerti karena terlalu rumit. Jadi itu tidak menjanjikan kalau saudara presiden kepentingannya orang biasa. Tapi ada pejabat yang terkena operasi tangkap tangan. Ini dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, ada 2 menterinya Pak Jokowi yang kena operasi tangkap tangan. Nah, yang pertama, ini kemarin baru saja terkait dengan Bansos, Menteri Sosial Ari Batubara menjadi tersangka, sekarang sudah mendekam di Hotel Prodeo di KPK. Dan satu lagi Edi Prabowo yang terkena kasus benur lobster. Nah, dua-duanya ini diduga mengambil fee dari komitmen proyek yang ada di kedua kementerian ini. Wimar, gimana komentar ini? Pukulan telak, ini apa yang bisa Anda baca nih, Nah, ganti aja, jangan nunjuk lagi orang yang begitu lah. Ya diganti aja, kan Pak Jokowi juga bilang dia akan melindungi yang korupsi. Ya bagus, ya dilindungi, jangan diganti lagi sama yang begitu dong. Ada komentar nggak, ini abusing seperti ini di saat masa pandemi, apalagi dana bansos gitu-gitu, gimana, Ya itu yang saya katakan, itu jelas kriminal. Jadi memang sudah ditangkap KPK, harus dipecat. Tapi nggak usah diurusin lagi. Tinggal cari penggantinya, jangan yang begitu lagi. Jangan yang sekian. Banyak orang yang pandai. Ya Didit diangkat jadi menteri kan lebih baik. Ini urusan ada hubungannya sama partai saja? Ada hubungannya sama partai atau memang ini masalah personal, kebobrokan moral personal gitu setiap orang? Masalah personal. Jangan, dan istilahnya nggak usah pakai kebobrokan, so itu
dramatis sekali, padahal banyak orang yang begitu. Tidak menunjukkan kebobrokan. Orang yang tergoda oleh jabatan, oleh kedudukan itu banyak. Nah, menarik nih. Jadi ini terkait bansos deh. Banyak akhirnya kemudian muncul kan fakta-fakta bahwa bansos itu kualitasnya jelek, ada yang nggak sama, ada yang nggak jelas, ada banyak juga masyarakat yang ternyata tidak membutuhkan bansos tapi diberi gitu-gitu. Nah, ini kembali ke hal yang prinsipil, seperti kata Faisal Basri. Sebenarnya bansos berupa paket-paket sembako itu tidak terlalu efektif membantu masyarakat. Masyarakat lebih butuh katanya bantuan langsung tunai atau cash transfer gitu. Menurut Wimar gimana? BLT memang walaupun kurang elegan, tapi ternyata memang efektif. Tapi apa aja sih, dua-duanya bisa dikorupsi. Kalau mau dikorupsi sih, mau bantuan langsung tunai, mau bansos, ya sama aja dikorupsi. Itu tergantung pemegang proyeknya, menterinya. Oke. Kalau WW sendiri memang lebih sepakat dengan Bang Faisal bahwa BLT itu kayaknya lebih pas daripada rakyat dikasih. Bang Faisal dalam arti dia berjuang gigih untuk hal-hal yang lurus dan menolak korupsi. Tapi tidak usah bansos diganti BLT. Belum tentu lebih bagus BLT itu. Banyak kelemahannya, cuman nggak sempat aja kita utarakan. Oke, kita lewatkan. Jadi ini, ada calon nggak? Siapa mensos yang oke menurut WW dan Menteri KKP yang oke menurut WW? Banyak lah yang sebut aja satu orang tokoh itu kemungkinan bisa gitu. Siapa? WW ada ini nggak? Ada usulan nggak? Menteri Sosial. Semua orang bisa, yang penting jujur. Orang bisa. Iya, ini cara WW ngeles nih karena dia bingung mau milih siapa ya. Ternyata susah juga cari menteri. Oke, next kita ke materi berikutnya. Nah, ini juga tragedi dan nggak tahu kontroversi dan juga problem paling baru. 6 laskar FPI tewas ditembak Habib Rizik. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Wah, ini gue melihat kasus ini gimana? Habib Rizik. Padahal itu kan teman-teman yang ditembak kan tidak dibiarkan tidur tenang. Bukan, maksudnya orang-orang yang nembak kali. Ya, emangnya lu tahu pikiran Habib Rizik? Nggak, itu kan apa komentarnya Rizik di sana ya, komentarnya bahwa orang-orang itu diharapkan tidur tenang. Oke, udahlah kita tinggalkan Habib Rizik. Tapi menurut WW gimana komentarnya soal apa namanya tewasnya 6 laskar FPI? Dikatanya ada kontak senjata, tapi juga kontroversi kemudian muncul. Mana nggak ada CCTV-nya, mana saksinya kayaknya nggak dengar tuh ada kontak gitu misalnya. Terus banyak katanya ada aroma-aroma kejanggalan lain gitu. Wimar gimana? Ada komentar nggak? Itu aroma-aroma sih jangan dipercayalah bahwa ada minyak wangi keluar dari jasadnya gitu. Nggak usah ada kecuali dengar cerita-cerita gitu. Oke. Terus? Ini yang jelas bahwa memang ada kontak senjata, jelas bahwa FKP. FKP lain lagi itu. FKP fraksi karya pembangunan zaman WW dulu tuh P4. Apa Itu orang-orang FPI dengan temannya Gubernur DKI gitu ya. Orang-orang semacam itu, Yusuf Kala gitu. Semuanya memang sudah harus diaktivisasi. Jangan ikut hidup dalam politik. Kecuali mau ngawur gitu ya. Karena mereka tuh ngawur. Habib Rizik apalagi. Lalu kabur-kabur ke sana ke sini. Hanya mau ditanya kenapa banyak orang datang gitu. Tapi teman-teman kita aktivis HAM juga tidak sedikit yang mempersoalkan konsekuensi hak asasi dalam peristiwa ini. Menurut Anda gimana? Ya banyak konsekuensi hak asasi, tapi kalau ada pilihan, kalau ada saat di mana
kepentingan masyarakat sangat terancam, diistirahatkan dulu hak asasinya kecuali yang jelas-jelas dilanggar. Yang penting dijaga itu adalah keamanan rakyat. Gitu. Nggak banyak kok hak asasi di sini. Dan dalam hal ini polisi sudah tepat ya? Atau enggak? Atau gimana? Ada komentar? Polisi yang ngomong sama saya sih, yang kepala polisi tepat. Yang Panglima Jaya juga tepat. Pokoknya hidup NKRI. Tapi ada komentar juga. Ada yang bilang presiden sebaiknya bikin tim pencari fakta lah, atau tim independen yang bola aja bagus lah, nggak usah. Faktanya udah jelas, mau dicari kemana ya? Udah ada di sini. Oke. Karena BW sudah sided, nggak apa-apa, kita masuk ke topik berikutnya. Nah, ini ada secercah harapan juga, vaksin Sinovac sudah tiba, lagi diteliti dulu sebulan sama Badan POM. Ya nanti kalau berhasil 1 jutaan orang akan dapat vaksin, terutama para tenaga kesehatan, dan nanti kemudian masyarakat biasa. Komentar Wimar. Tapi saya dengar vaksin Sinovac itu tidak cocok dipakai oleh orang yang di bawah umur 15 atau 65. Jadi justru kelompok rawan itu tidak kebagian. Saya tuh nggak kebagian, umur 75 saya nggak kebagian. Dan vaksin Sinovac juga tidak transparan vaksin suka susah bilang itu Pfizer apa sih? Gue juga lupa namanya, susah. Bukan lupa, susah mengucapkannya. Ya satu lagi Moderna lah. Yang itu sangat transparan. Jadi yang vaksin Sinovac tuh peruntukannya nggak tahu, dan keterbatasannya juga belum tahu. Dan barangkali itu yang kita dapat, ya terima aja lah. Seberapa memberi harapan, secercah harapan? Betul. Itu seperti lagu Yuni Syara aja. Oke, jadi ya lumayan lah, meskipun kita masih akan uji efektivitasnya, tapi paling nggak ini ada harapan sedikit bahwa ya kita bisa terproteksi lah dari virus. Lepas daripada vaksin apa yang ada, disiplin kita menjalankan protokol kesehatan 3M itu harus tetap berjalan. Jangan menggantungkan bahwa vaksin sudah datang segala. Biarin ya vaksinnya datang. Belum tentu kita kebagian. Tapi kita tetap jangan goes-goesan sama orang berbondong-bondong gitu. Jangan datang ke keselamatan puluhan orang. Jangan main volley sampai puluh-puluh. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Karena teman saya Sukiman katanya kalau dia nggak dapat vaksin ini, vaksin COVID Sinovac, dia mau pakai vaksin cacar atau vaksin cikungunya aja, karena siapa tahu sama gitu efeknya gitu ya. Ya paling nggak itu akan mencegah penyakit lain ya. Iya. Oke, kita akan komentari 3 person of the week kali ini. Silakan. Siapakah yang harus dikomentari sama Wimar? Nah, kita baru kehilangan seorang legenda nih, Armando Maradona. Ini Maradona di kala senja. Kayak orang Indonesia gitu. Gimana Ya, Maradona satu dari 2 pemain sepak bola terbesar di dunia. Mainnya bagus, gak usah dipersoalkan karakternya. Ini kan pertandingan sepak bola, bukan pertandingan karakter. Kalau dia suka pegang bola, ya memang dia bukan orang yang sangat jujur. Dia juga hidupnya dari lingkungan preman begitu sederhana. Tapi dia pemain sepak bola yang hebat. Oke. 3 kata untuk Diego almarhum. Gesit, cepat, cerdas. Mantap. Gesit, cepat, cerdas. Karena kalau
nggak cerdas, nggak mungkin sehebat itu ya. Ya kalau Sukiman sih bolanya tendang ke gawang sendiri kan. Karena Sukiman gesit dan cepat. Tapi belum tentu cerdas gitu maksudnya. Masih kurang cerdas. Ya, tapi dia goes jago goes, dan dia tadi bilang kok vaksin cacar bisa menyelesaikan membantu kita mengatasi pandemi. Dia dalam banyak hal. Kita aja kurang mengapresiasi dia. Betul, karena WW nantikan wawancara WW dengan Sukiman di perspektif baru ya WW. Oke, orang kedua deh. Ini temennya WW juga kayaknya nih. Nah, gue nggak ikut-ikutan nih. No comment, sudah terlalu banyak dikomentarin, tinggal ditangkap. Udah itu 3 katanya tuh ya. Itu yang mengusulkan Dwipo ya, sama Isna. Lawan Dwipo ini memang orang mereka. Isna juga Isna ya. Mau kirim makanan kemarin katanya di rantang nanti kalau beliau mendekam. Oke, next. Nah, ini kawan WW. Chaplin. Beliau ini lagi ramai dibicarakan karena dianggap ini selentingan kabar di burung kan. Beliau juga sudah membantah, katanya dituduh ada di belakang kepulangannya Rizik Syihab, macam-macam lah, berpolitik macam naninu lah. Gimana komentar weh? Saya sih tidak menganggap dia di belakang, di depan kok dia. Yang paling menyambut kedatangan Habib Rizik, yang mempertemukan kembali Anies Baswedan dan Habib Rizik. Saya juga heran kenapa dia nggak ditangkap aja. Wah, serius amat tuh. Masa perlu ditangkap? Loh, ada orang 6 mati di jalan tol tuh gara-gara teman-teman dia. Kejadian Habib Rizik itu sangat serius. Harus ditangkap, ada orang yang ditangkap. Oke. 3 kata untuk beliau? Sudah bosan sekali. Oke, itu tadi perspektif Wimar edisi minggu ini. Kita akan jumpa lagi di perspektif Wimar minggu depan. Ada pesan-pesan terakhir untuk episode ini? Saya rasa kalau berita itu tidak ada yang patut dibahas, ya jangan dicari-cari lah. Berita yang tidak patut dibahas. Oke, meskipun itu 3 berita tadi menurut Wimar tidak patut dibahas, tapi itu menjadi headline semingguan ini dan menjadi trending topik, berarti ada jutaan orang yang menganggap itu patut dibahas. Meskipun Wimar bilang itu tidak patut dibahas. Nggak apa-apa. Karena itu acara saya tidak punya penonton jutaan orang. Nggak apa-apa, yang pasti ada 2 penonton setia, ada Sukiman dan Isna yang menanti-nanti apakah WW akan membela Rizik apa enggak di episode ini, dan ternyata mereka kecewa bahwa WW tetap pada pendiriannya. Terima kasih, sampai jumpa di perspektif Wimar minggu depan.